Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian monodisipliner, hujan penyebab banjir. Kajian interdisipliner, hujan bukan penyebab banjir. Ini kajian banjir Jakarta tahun baru 2020. Dipublish tanggal 15 Maret 2023. Ini kajian sangat baru sekali, tapi hasilnya masih menganggap hujan sebagai penyebab banjir. Padahal hujan bukan penyebab banjir. Jika masih beranggapan hujan penyebab banjir, maka bencana banjir akan semakin meningkat di Indonesia karena penyebabnya saja belum tahu sampai tahun ini, tahun 2023. Nah, ini kajian sangat bagus sekali sebetulnya, dengan referensi yang cukup menakjubkan, sampai 51 referensi. Tapi sayangnya penyebab banjir masih menyalahkan hujan, masih mengambingkan hujan, padahal hujan bukan penyebab banjir. Nah, ini dalam kesimpulannya, summary and conclusion yang saya merahkan ini saya akan terjemahkan. Pertama, banjir yang terjadi pada 1 Januari 2020 lebih unggul dari banjir kala ulang 100 tahun. Artinya melewati, debitnya melewati banjir kala ulang 100 tahun. Kedua, curah hujan yang terbesar dalam sejarah merupakan dampak utama. Nah, ini hujan merupakan dampak utama, padahal hujan bukan penyebab banjir. Dan bukan juga dampak utama dari luapan banjir ini karena melebihi curah hujan periode ulang 100 tahun. Jadi curah hujannya juga periode ulangnya melebihi 100 tahun. Itu pertama yang menyalahkan hujan sebagai penyebab banjir itu adalah kekeliruan. Makanya banjir meningkat terus karena penyebabnya saja belum tahu. Nah, ini banjir kala ulangnya 389 meter kubik per detik. Jadi melebihi ini banjir yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2021. 2020. Ini juga di halaman 2, naiknya muka air laut dan tingginya curah hujan yang merupakan dampak dari perubahan iklim juga menjadi penyebab banjir. Nah, itu hujan dijadiin penyebab banjir, padahal bukan penyebab banjir di beberapa daerah. Nah, kemudian ada lagi nih, banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan pada 31 Desember 2019, tepat 1 hari sebelumnya. Jadi banjirnya 1 Januari 2020 yang paling besar itu, tapi tetap menyalahkan hujan. Padahal hujan bukan penyebab banjir. Itu kalau kajian interdisipliner. Karena yang terjadi di hamparan bumi ini itu adalah ayat-ayat Allah juga. Jadi harus kita pertimbangkan atau kita ikut hukum Allah itu. Ini distribusi hujan di bumi. Seperti ini yang terjadi hukum Allah juga, hukum gravitasi. Al-Quran surat Maryam ayat 25. Ini gravitasi, ini hujan. Hujan itu kalau yang bisa dikelola oleh manusia itu yang melimpas dengan yang meresap. Nah, ini yang sekarang ini dalam kondisi saat ini di Indonesia ini, neraca airnya itu seperti ini. Hujan 100%, taruhlah ya. permisalannya. Jadi yang menjadi run up 75%, yang investasi 25%.
ini mau dibuang nih, kebijaksanaannya dibuang, kebijakannya dibuang, drainase konvensional sampai saat ini, walaupun udah ada Permen PU nomor 12 tahun 2014 yang direformasi menjadi drainase wawasan lingkungan. Terbukti di situ drainase konvensional itu berdampak banjir, kekeringan, dan longsor. Membuang hujan batil. Ini hukum Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Indonesia juga udah membuat undang-undang nomor 3 tahun 2022, kota Spoon. Nah, ini udah benar undang-undangnya. Kota yang meresapkan air hujan. Jadi yang meresap sekarang kondisinya 25%. Jadi kalau ingin mengurangi banjir atau krisis air tidak akan terjadi, harus hujan disimpan. Menyimpan hujan hukumnya benar sesuai Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, ini kalau jatuh di bumi seperti ini skema distribusi hujan. Karena hujan itu tetap. 10 negara ini memiliki curah hujan tertinggi di dunia. Ada Indonesianya, Indonesia nomor 9. Nah, rata-rata hujan di Indonesia antara 2.000 sampai 3.000. Nah, ini 2.700. Ini tetap, setiap tahun itu tetap, yang turun selama 6 bulan, itu tetap hujan akan segini terus di Indonesia. Jadi kenapa banjir meningkat? Ya karena tadi penyebabnya belum tahu. Dianggap hujan, padahal hujan itu tetap. Demikian informasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.